dan selamat pagi Mitra 104,6 FM dimanapun berada. Berjumpa kembali bersama saya Tiah di Obrolan Pagi edisi hari ini Jumat 17 April 2020 dengan topik yang bakal kita angkat mengenai peran LPD dalam membantu ekonomi Krama hadapi COVID-19. Dan narasumber yang sudah kita hadirkan di studio Gempol 38 pagi ini ada Ketua Badan Kerjasama atau BKS LPD Kabupaten Buleleng, Bapak Made Niriase SSOS MMA. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Dan juga ada akademisi Undiksa Bapak Dr. Inengan Suarmanayasa SPMSI. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Gimana kabarnya pagi ini? Baik, sehat. Baik, sehat selalu ya, semoga selalu sehat. Nah, Mitra 104,6 FM seperti yang kita tahu ya, Labda Pencingkraman Desa atau yang disingkat dengan LPD sebagaimana Pergub Bali nomor 4 tahun 2019 merupakan lembaga pengkreditan milik desa adat. Tidak sedikit masyarakat Bali yang menyebutnya sebagai tulang ginggingnya perekonomian masyarakat Bali. Lalu apa peranannya ketika COVID-19 memporak-porandakan sendi perekonomian? Benarkah masih konsisten dalam membantu masyarakat? Di satu sisi, karena melemahnya kondisi perekonomian, relaksasi kredit atau penangguhan pembayaran merupakan salah satu harapan bagi para debitur. Lalu apakah LPD masih berkutat pada upaya mencapai target keuntungan? Nah, kita akan ajak narasumber kita berbincang dan menjawab semua pertanyaan ini Sobat Guntur. Dan sebelum Tias meminta tanggapan dari Pak Arman selaku akademisi, Tias mau ke Pak Niriase dulu ya, selaku Ketua BKS LPD Kabupaten Buleleng. Mungkin bisa digambarkan dulu Pak tentang berapa banyak sih ada LPD di Kabupaten Buleleng dan bagaimana operasionalnya hingga kini? Ya, terima kasih. Selamat pagi. Jadi untuk Tia ya. Tias ya. Ya, dan pendengar dimanapun berada. Jadi pada kesempatan ini mungkin saya selaku Ketua BKS LPD Kabupaten Buleleng. Jadi BKS ini adalah merupakan semacam asosiasinya daripada LPD di Kabupaten Buleleng, termasuk juga di Bali. Jadi setelah di masing-masing kabupaten kota se-Bali ada BKS, maka selanjutnya ya pada tahun 2012 mulailah kita dirikan BKS LPD Provinsi Bali. Jadi kita di Buleleng berdiri pada tahun 2000. Jadi sudah disahkan, dikukuhkan oleh Bapak Bupati pada saat itu. Jadi secara umum sebelum kami menjelaskan bagaimana peran daripada LPD pasca COVID ini, jadi untuk bisa membantu masyarakat, jadi tentu perlu gambaran secara umum bahwa LPD di Bali itu jumlahnya 1.435 LPD, unit LPD di Bali. Kemudian aset di Bali yaitu 24,5 triliun. 24,5 triliun. Kemudian aset khusus untuk di Buleleng 2,2 triliun. 2,2 triliun dengan laba 57 miliar. Nanti karena kita akan berbicara masalah CSR, tentu kita juga menyampaikan jumlah laba yang ada di Kabupaten Buleleng. Dana sosial yang biasa kita sesuai dengan ketentuan yang ada juga itu 5% dari keuntungan setiap tahunnya, itu berjumlah 2,8 miliar. Dan dana pemberdayaan itu ada 11,4 miliar. Itu. Operasional kredit ada 1,52 triliun di di Buleleng. Kemudian di tabungan yang ada itu utang daripada LPD 650 miliar dan deposito atau lebih dikenal dengan simpanan berjangka di LPD itu 1,2 triliun. Gitu. Jadi tentu ini merupakan volume usaha atau aset usaha LPD di Kabupaten di Bali maupun di Kabupaten Buleleng. Jadi selanjutnya bagaimana terkait dengan pasca COVID-19 ini, pertama walaupun kami sampaikan tegas di sini, walaupun LPD itu adalah merupakan lembaga keuangan yang dimiliki oleh desa adat, ownernya itu adalah desa adat, dan secara undang-undang nomor 1 tahun 2013 tentang LKM, yaitu pasal 39 huruf 3, jelas LPD, Lumbung Putih Negari dan lembaga sejenis yang telah ada sebelum undang-undang ini diakui keberadaannya, dikelola berdasarkan hukum adat. Ini
tegas nih, dikelola berdasarkan hukum adat dan dikecualikan, jadi tidak tunduk terhadap undang-undang itu. Artinya itulah yang membuat bahwa kita LPD tidak ada pada area OJK, kita tidak kena pajak gitu. Jadi intinya sekali, pengelolaan LPD itu adalah sepenuhnya dikelola berdasarkan hukum adat. Maka dari itu nanti bagaimana peran LPD di masing-masing LPD? Ya tentu kami selaku BKS LPD Kabupaten Buleleng hanya bisa membuat semacam himbauan seperti contoh ya, karena ada himbauan dari pemerintah, walaupun kita adalah tidak mesti harus mengikuti himbauan itu karena jelas kita harus dikelola berdasarkan hukum adat. Namun mau tidak mau situasi dan kondisi yang menyebabkan ya kita ini kondisi yang dunia gitu ya. Jadi kita harus mengambil sikap. Satu contoh misalnya ada himbauan, kredit dari Pak Presiden kan. Jadi kredit bisa ditunda pembayarannya selama 1 tahun. Mungkin kita analisa terkait dengan gininya Pak Dokter ya. Bagaimana operasional gitu. Apa bisa kalau penundaan selama 1 tahun itu termasuk bunga gitu. Sedangkan di sisi lain kita membayar bunga kan, itu nanti analisa kita di secara operasional apa bisa itu. Makanya kita buat himbauan itu adalah kembali dibahas secara detail, secara teknis dan disetujui oleh desa adat di masing-masing LPD. Jadi kita memang mengharapkan ada relaksasi terutama sekali yang terkait dengan kredit ya. Relaksasi yang terkait dengan kredit. Relaksasi yang bisa diambil di LPD itu yang pertama memberikan kesempatan untuk memperpanjang kreditnya atau semacam restrukturisasi, rescheduling atau reconditioning. Silakan 3R itu dimanfaatkan itu. Jadi manajemen LPD di sana silakan teman-teman membuat kebijakan sesuai dengan situasi dan kondisi dan struktur dana yang ada di masing-masing LPD tersebut. Jadi tentu kalau pokok bisa ditunda 1 tahun, saya kira itu tidak masalah. Tetapi ya yang namanya bunga, yaitu konsekuensinya, marilah kita sesuai dengan aturan yang ada di LPD. Yang kredit yang sudah KL itu kurang lancar, kriteria penilaian kesehatan kita itu adalah kalau tunggakannya lebih daripada 3 kali. Maka dari itu maksimal tunggakan bunga, kalau bisa kan kita juga toleransi ya, maksimal jangan sampai lebih daripada 3 kali. Kalau ada tunggakan misalnya 3 kali, bayar sekali kan, sudah relaksasinya seperti itu. Pokoknya tidak bisa ngangsur, ya kita perpanjang. Kemudian yang lain relaksasi kita juga sudah mulai ada himbauan dari pemerintah, itu kita menyesuaikan. Jadi tidak mengenakan denda. Artinya jangan sampai sudah susah tidak bisa bayar ditumpuk dengan denda, justru balik itu. Iya, sekalian dah lelang saja saya. Ya, kami tidak bisa bayar kan, menyerah gitu. Ya, ini ada semacam kebersamaan lah dari debitur, karena debitur itu notabene adalah debitur dari oleh untuk kita juga di desa itu. Jadi LPD milik desa adat, operasionalnya di dalam desa adat sendiri, itu keramo yang pinjem, kemudian keramo yang nyimpen. Ya tentu ini merupakan suatu kekuatan yang luar biasa bagi LPD kalau kita betul-betul mengadakan komunikasi, koordinasi dan kerjasama yang baik, harmonis di desa itu. Ya, nanti saya jelaskan apa sih itu keharmonisan itu seperti apa gitu. Jadi contoh kalau ada keharmonisan, orang situasi begini ya tidak akan menarik dananya besar-besaran. Ya, kalau mungkin dia sudah percaya sama ini, karena saya sering sampaikan sama teman-teman, itu catatan saya adalah bagaimana modal di LPD itu adalah hanya sebuah kepercayaan. Ya, artinya gini, berapapun asetnya besarnya, berapapun miliar rupiah yang ada di LPD itu, kalau kepercayaan itu sudah tidak ada, 1 hari bisa habis. 1 hari bisa didatangi ras, ya Pak Dokter ya, ras gitu. Ya makanya saya berkali-kali mengimbau pada teman-teman, tolong cooling down, artinya kepada nasabah, kepada keramo, itu jangan sampai ya inilah risiko kalau kita melanggar daripada perda itu, ada operasional keluar ketika ada situasi seperti ini. Ya tentu ini masalah yang amat berat, menimbulkan tantangan bagi teman-teman yang ada pelanggaran seperti itu. Kalau internal saya kira atur saja. Jadi ya,
oh jangan dulu di situ, boleh pokok kreditnya boleh dulu ditunda, ya bunganya saja bayar. Nah di sini pokok depositonya ya perpanjang dulu yuk, gitu kan? Ya tenang aja, tidak ada masalah gitu. Tapi kalau kita nasabah kita dari luar desa, ketika situasi seperti ini, saya ambil dulu gitu. Tapi kembali juga pinter-pinter juga pemucuk LPD-nya mengadakan komunikasi. Misalnya Pak Dokter taruh di ambengan dana, itu situasinya seperti ini Pak, itu misalnya tolong diperpanjang aja dulu Pak ya. Toh kita juga hanya bisa menerima bunga saja dari teman-teman debitur. Ya, sekarang pasti maklum, beliaunya maklum. Jadi kita tidak perlu takut gitu. Teman-teman kan banyak gemetar duluan gitu. Gimana likuiditas, namanya likuiditas kan hanya pada minimal 15%. Ya dari kita 20% lah gitu. Ya cukup lah kalau kita tidak mampu memanage LPD dengan baik, 20% itu ya hanya berapa hari. Saya tidak setuju dengan teman-teman sudah mengeluarkan statement apa aturan yang seolah-olah akan memperkuat dirinya tapi tidak kuat itu. Jadi contoh sih, tolong kepada nasabah LPD, kami sesuai dengan situasi dan COVID sekarang, penarikan tabungan hanya bisa 3 kali dalam sebulan. Ya, kemudian penarikan satu orang nasabah hanya bisa 10 juta. Justru di ini yang balik itu. Sudah diketahui ya kuda-kudanya gimana ini gitu. Ya kok tidak kuat ini gitu. Enggak, saya sudah sarankan di poin 9, saya masih ingat di hasil rapat BKS, walaupun dengan WA, dengan apa namanya, dengan telepon-teleponan dengan teman, kita hanya panggil koordinator kecamatan Seguleleng, ada 9 tambah kita pengurus inti ada 4, itu pesertanya. Hasilnya kira-kira tadi yang 9 itu ya terkait dengan tabungan, deposito, piece to piece. Ya masa saya nyuruh di BKS misalnya penarikan tabungan hanya dibatasi atau deposito dibatasi, itu intervensi, tidak boleh. Lembaga apa namanya BKS ini hanya bisa menampung aspirasi para pengelola LPD, mencarikan solusi, komunikasikan seperti itu. Ya lakukan piece to piece, jangan diumumkan seperti itu. Ya justru akan, walaupun dia bisa dibatasi 5 juta per orang, setiap hari sekian ratus orang, nasabah semua akan narik. Intinya kan kepercayaan harus tetap ada dalam situasi seperti ini, dan dia juga himbau pada keramu khususnya, jangan jangan bingung, jangan gemetar ya di situasi seperti ini, biasa-biasa aja, jangan dibunuh LPD-nya. Artinya kalau bunuh LPD itu gini, saya ambil dulu, dana saya 300 juta, dana saya 1 M, saya ambil, saya amankan, saya bawa ke BRI, saya bawa ke BNI. Apakah kalau situasi dunia akan gini BRI atau BNI itu jamin uang itu akan kembali? Justru ya terbalik. Anda tidak kenal dengan pemucuk kalau di sana. Kalau dengan pemucuk LPD kan orang asalnya dari desa sendiri, saya tidak akan lari. Ini pengelolaan LPD dengan awi-gawi kuat, tidak akan hilang. Karena uang yang diedarkan itu adalah ada agunan. Karena itu ada agunan, tentu kita kalau terlambat pun sekalipun dia bayar, kita di sini ada penundaan pembayaran, pasti akan terbayar. Ya, kecuali teman-teman ya keliru dalam pengedaran kreditnya, itu ada ya istilahnya SOP-nya tidak benar. Misalnya kita kreditnya 2 miliar, tapi jaminannya kalau setelah di appraisal itu 1 miliar, itu udah peraud di sana. Ya peraud di sana sudah lakukan ini, walaupun tidak sengaja, itu artinya sudah tidak benar gitu. Tapi kalau saya aman saja, itu aman saja sebagai motivasi pada teman-teman, jangan inilah artinya bingung situasi ini. Aman, manajemen seperti tadi kita lakukan ya biasa saja. Oh Pak, narik untuk apa? Beli beras. Oh Pak, untuk membangun tidak mungkin sudah. Kalau sekarang situasi ekonomi seperti ini, Pak saya ada bisnis. Oh benar nggak? Bisnis apa itu? 1 miliar nariknya. Kita coba duduk dulu. Ayo sama-sama itu. Ya justru yang akan narik kita ajak komunikasi. Ya kalau Bengkungan ya kita ajak Pak klien adatnya. Ya itu tidak akan narik. Taruh di sini itu. Apalagi seperti saya 32 tahun sudah di LPD. Tidak akan lari di LPD. Pasti mati hidupnya sudah di LPD gitu. Itu. Nah artinya kepercayaan itu ya komunikasikan, bangkitkan ya dalam pengelolaan manajemen situasi seperti ini. Kemudian terkait dengan perannya, sekarang sebenarnya belum merasa kena gitu LPD ini.
Ya dulu waktu terjadi inflasi itu justru untungnya besar-besar. Karena biasa aja, ya gede kasih bunga 5%, mau juga 5%. Karena mengerti, paham. Nah sekarang juga mudah-mudahan harapan kami satu BKS Kramo itu seperti itu. Ya artinya harapannya biasa-biasa aja lah, tenang saja, jangan artinya istilahnya nunggu provokasi gitu, akan begini, bumi akan gini. Ya itu juga ditaruh di kasur uangnya kan, atau nanti kalau tidak bisa dibelikan beras itu kan tidak ada nilainya juga gitu. Tolonglah ya pahami itu, sudah kita punya lembaga keuangan milik sendiri dan dikelola berdasarkan hukum adat. Ya kuatkan itu hukum adatnya di masing-masing, awg-awgnya kuatkan sehingga pengelolaan LPD ini akan menjadi aman dan dipercaya oleh ini masyarakat atau Kramo desanya itu. Perannya sekarang saya tadi sampaikan bahwa di Buleleng saja, apalagi di Bali itu ya, seluruh Bali nanti lebih besar lagi. Itu di Buleleng 2,8 miliar itu ada dana sosial. Tentu dana sosial ini CSR-nya LPD. Saya berharap di sini walaupun sudah akan dipergunakan untuk ngaben masal gitu misalnya, ya akan kan, itu nantilah. Sekarang situasi gini habisin tapi bertahap. Ya, kami di Ambengan, ya apa diperlukan sekarang desa? Oh, disinfektan, siapkan. Itu penyemprotan setiap hari Jumat. Silakan. Kemudian kita semacam motivasi, tidak hanya LPD yang luarin, ada lembaga lain. Desa juga yang luarin. Ada Covid gini apa nama Satgas Covid gotong royong juga ada dana kan dari desa adat bisa 50 juta dipergunakan, gunakan itu. Kita bergotong royong lah betul-betul mengantisipasi Covid ini. Terutama sekali kan bagaimana kalau menurut saya itu peran daripada LPD itu ya bisa sebagai motivator kepada masyarakat, bisa sebagai edukasi ya, mengedukasi masyarakat bagaimana cuci tangan ya yang bersih, hidup bersih itu, kemudian bagaimana pakai masker, jaga jarak. Ini kalau semua gitu justru saya bekerjalah, silakan itu. Jangan ditutup tokonya. Kalau ditutup ini justru ini, Pak. Kalau bisa pemerintah untuk Bali itu di pintu-pintu masuk itu dan alatnya tolong yang canggih gitu. Ya jangan sudah masuk 14 hari baru bisa dideteksi, itu bisa masuk kan gitu. Kalau sudah yang masuk sehat, kenapa kita tutup? Ya pariwisata jalan aja. Ya, kalau dia mau berlancong ke Bali kan Bali dianggap aman, kemudian yang masuk itu orang aman kan, ya diterima aja. Kalau ditutup seperti sekarang, mungkin ini yang khawatir juga, Pak. Apa kuat kita nanti? Apa bisa, karena 75% ya kita ketergantungan daripada pariwisata. Ya justru itu. Ya ini sudah mengarah ini Pak Gubernur kan, saya baca gininya informasi yang statementnya disampaikan justru seperti itu, tidak menutup bandara, tidak menutup ini, tidak boleh menutup itu. Jadi justru di fokusnya orang-orang masuk itu PMI itu diawasi betul sehingga tidak ada perkembangan nanti virus-virus itu penyebaran lagi. Tetaplah ya jangan bertambah, ya kita akan bisa tetap bekerja, atur jarak, cuci tangan, kebersihan, ya itu sehingga ini seperti LPD jalan aja lah kita mundur ya gitu. Jangan, tidak boleh ini pendekatan, justru harus pendekatan sekarang kita dengan nasabah. Kalau diam-diam nanti miskomunikasi, orang narik semua gitu, ya tidak bisa. Atau orang tidak bayar semua karena ada himbauan boleh tidak bayar. Saya kan gratis, bukan gratis ya, hanya relaksasi gitu. Jadi bagaimana relaksasi? Ya kebetulan saya juga komisaris atau dewan pengawas di Bank Buleleng, itu paham tentang bagaimana relaksasi di perbankan ya sesuai dengan POJK, sesuai dengan peraturan pemerintah. Kalau kita di LPD kembalilah kepada LPD-nya masing-masing gitu. Ya tentu tetap namanya kita BKS itu persatuan dan kebersamaan, tapi banyak teman tidak mengerti mana persatuan dan kebersamaannya. Ya apa sampai itu istrimu adalah istri aku gitu. Nah itu persatuan dan bersama, bukan seluruhnya itu. Maria yang bersifat umum seperti tadi. Fungsi BKS apa itu? Sebagai satu wadah menampung aspirasi, mencari komunikasi, cari solusi. Ya sebatas itu, janganlah sampai ya saya harus cariin duit kemana itu. Memang kita lakukan kepada beberapa teman, tapi jangan juga terlalu lengah kalau ada yang bantu-bantu itu, sehingga nanti ya bisa juga terjadi ini sangat kekurangan likuiditas gitu. Ya itu dulu mungkin dari
saya penjelasan tentang bagaimana keberadaan LPD. Kemudian perannya ini saya sudah punya laporan di Belanda kalau 2,8 miliar itu bisa dihabisin semua itu untuk partisipasi ini dalam COVID ini. Tapi tentu bertahap karena tidak tahu apa besok apa lagi berapa hari ini selesai masalahnya gitu. Ya. Itu dulu ya, terima kasih. Makasih Pak Niriasa, dan saya ingin minta tanggapannya Pak Armani. Sebenarnya apa sih tujuan dibentuknya LPD dan kenapa bisa dibilang sebagai tulang ginjal perekonomian masyarakat di Bali, Pak? Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi Sobat Guntur semuanya. Ini pertanyaannya ini paling mendasar sebenarnya. Sebenarnya kalau kita mencermati LPD itu sebenarnya masuk konsep lembaga keuangan mikro. Cuman tahun 2013 secara operasional sudah dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013, tetapi roh pendiriannya sebenarnya LKM itu. Atau kalau kita ngomong internasional namanya microfinance. Apa itu microfinance gitu kan? Adalah solusi bagi masyarakat miskin di desa. Karena masyarakat miskin itu adalah lemah dari segi akses. Apa itu salah satunya? Akses keuangan. Sehingga banyak orang-orang miskin yang terjebak sama rentenir. Kenapa terjebak sama rentenir? Karena orang miskin tidak bisa mengakses lembaga keuangan konvensional. Kenapa? Pertama, tidak bisa membaca tulis seperti yang disampaikan oleh Muhammad Yunus di Government Bank. Yang kedua, sebenarnya secara umum di dunia adalah tidak memiliki agunan. Sehingga karena hal tersebut maka muncullah lembaga keuangan mikro. Dan tahun 1995 sudah ada namanya Microfinance Summit di Amerika. Itu artinya apa? Pengakuan secara dunia tentang lembaga keuangan mikro. Dan tahun 2008 juga ada pertemuan dunia di Nusa Dua. Tahun 2010 juga ada pertemuan di Nusa Dua terkait dengan lembaga keuangan mikro. Dan tahun 2008 yang di Nusa Dua, Sekjen, Sekretaris Jenderal Gerakan Masyarakat Pengembangan Keuangan Mikro itu Pak Bambang Ismawan mengatakan bahwa LPD adalah salah satu lembaga keuangan pedesaan terbaik di Indonesia. Tahun 2010 juga Pak SBY juga mengatakan dengan bangganya di antara 60 peserta dari negara dunia, dan ada juga Gubernur Bank Indonesia waktu itu Pak Darmin Nasution, Pak. Udah itu ada juga Bank Sentralnya Kenya mengatakan bahwa Pak SBY bangga dengan keberadaan LPD. Kenapa bangga? Karena mampu benar-benar melayani pasar yang tidak terlayani, apalagi menggunakan sistem bebanjaran. Sehingga ada modal sosial di sana. Maksud saya adalah LPD adalah pilihan terakhir bagi masyarakat marginal atau masyarakat yang tidak dilayani oleh pasar secara konvensional. Itu pilihan terakhir. Karena jangan sampai harapannya pilihan terakhirnya adalah rentenir. Karena kalau rentenir itu kan garis miring lintah darat gitu. Seperti itu. Maksud saya adalah LPD di Bali ini sebenarnya secara operasional itu adalah lembaga keuangan mikro. Ini secara operasional artinya apa? Bisa juga dikatakan seperti bank karena kegiatannya pure seperti bank. Tetapi pengakuan Undang-Undang tahun 2013 mempertegas bahwa LPD tidak tunduk dengan Undang-Undang LKM, tapi secara operasional pure itu LKM. Pasarnya adalah masyarakat bawah, harusnya juga melayani pasar yang sedikit nominal tapi banyak. Beda dengan konvensional. Makanya LPD ada di desa adat, sedangkan bank-bank konvensional misal BCA tidak akan pernah kita jumpai BCA ada di kecamatan, apalagi di desa. Apalagi di desa adat. Tidak mungkin. Dulu Indonesia dikatakan sebagai laboratorium lembaga keuangan mikro. Kenapa? Karena BRI. Makanya BRI unit desa. Tetapi perlahan BRI udah mulai meninggalkan desa, Pak. Walaupun ada teras tapi tidak di desa, di pasar. Sehingga pure hari ini lembaga keuangan formal, artinya diakui undang-undang, yang ada di struktur terbawah ke masyarakat adalah LPD. Tujuannya untuk menjangkau masyarakat yang tidak terlayani, gitu. Garis miring yang tidak bankable. Kenapa tidak bankable? Karena tidak memiliki agunan. Seperti itu. Oke. Itu yang pertama. Terus begini, saya langsung saja terkait dengan COVID. Bagaimana sih perannya gitu? Karena sederhananya kalau saya andaikan LPD itu seperti rumah sakit Sanglah. Karena kalau kita sakit puskesmas, berikutnya puskesmas dirujuk ke rumah sakit kabupaten.
Kalau di rumah sakit kabupaten di Bali tidak mampu, kenapa tidak mampu? Mungkin penyakitnya berat, dokter spesialisnya relatif ya tidak ada, misal tidak lengkap. Kedua, peralatannya juga tidak. Sehingga apa? Rujukan terakhirnya di Sanglah. Sanglah lah tempat terakhir. Apakah pasien ini bisa bernapas panjang atau tidak? LPD dalam konteks ini mirip dengan rumah sakit Sanglah. Karena sebenarnya jangankan dalam COVID, dalam kondisi normal saja LPD dalam pelaksanaannya relatif lebih longgar operasionalnya dibandingkan dengan bank. Sederhananya, saya sudah bisa berapa kali saya pergi ke desa-desa di LPD, tapi bukan LPD yang sudah mendekati bank secara operasional. LPD pinggiran, karena banyak orang Bali hari ini melihat LPD lah LPD yang besar, terutama di Bali Selatan atau Badung. Kalau di Badung, Pecatu, Kuto, Kedonganan itu seperti bank, itu malah mengalahkan BPR itu. Kita anggap yang di pinggiran-pinggirnya yang masih benar-benar roh pendirian LPD itu terasa, artinya melayani pasien dan pelayan. Artinya apa? Ketika ada odalan di puro itu, sebenarnya udah banyak ada dalam tanda kelonggaran-kelonggaran, tidak bayar bunga. Dan sampai pegawai LPD-nya tidak datang nyari ke rumahnya, karena apa? Sudah diketahui uangnya digunakan untuk odalan sementara. Karena 1 bulan itu kan bisa ada odalan, bisa saksi kapat dan sebagainya. Sehingga pasti kan trennya ada 2. Penarikan tabungan tinggi, pembayaran bunga relatif ada kelonggaran. Dan pegawai LPD udah paham itu. Tetapi setelah selesai odalan, masyarakat kembali lagi untuk melakukan kewajiban. Kenapa dia taat? Karena apa? Lagi-lagi LPD dianggap rumah sakit Sanglah. Kalau hari ini kita one prestasi, artinya tidak berkoordinasi atau berkooperatif dengan LPD, takutnya ke depannya ketika kita sakit nggak ada yang nolong. Seperti dikatakan oleh Muhammad Yunus adalah jaminan masyarakat kecil adalah dirinya, hidupnya dia gitu. Itu melebihi dari agunan fisik. Tetapi jaminan dirinya tidak ternilai oleh appraisal, Pak. Itu bedanya pendekatannya. Oke. Terus bagaimana peran LPD? Oke. Sebelum saya ngomongin peran LPD, sejatinya begini. Yang pertama, saya harus mengucapkan terima kasih kepada Pak Koster. Kenapa? Karena Pak Koster menjadi gubernur. Apa yang dilakukan? Yang pertama adalah membuat perda tentang desa adat. Artinya apa? Pemerintah Provinsi Bali concern dengan keberadaan atau peran dari desa adat. Itu. Sehingga apa? Desa adat sekarang jadi subjek hukum. Saya nggak ngerti hukum, tapi paling tidak seperti itu pemahamannya. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Koster yang sekarang sudah berhasil membentuk Dinas Pemajuan Desa Adat. Artinya apa? Desa adat benar-benar diperhatikan. Sebelumnya nggak ada. Dan desa adat secara garis vertikal di bawah provinsi sekarang. Makanya Dinas Pemajuan Desa Adat hanya ada di provinsi. Sehingga perlu kita apresiasi. Artinya apa? Memberikan dukungan nyata bahwa desa adat itu diakui. Berikutnya pada tahun 2020, Provinsi Bali pertama kali dan memulai memberikan dana desa adat sebanyak 300 juta kepada masing-masing desa adat. Seperti dana desanya dari APBN. Ini polanya seperti itu. Mudah-mudahan kedepannya akan bisa. Maksud saya adalah pemerintah Provinsi Bali sangat perhatian dengan desa adat. Desa adat dibuatkan perda. Dan berikutnya begini, LPD tidak akan pernah ada jikalau tidak ada desa adat. Itu perlu diketahui dulu. Sehingga apa? LPD tunduk sama desa adat. Tidak ada desa adat, tidak ada LPD. Karena salah satu syarat pendiriannya adalah memiliki awik-awik desa adat. Kan seperti itu, Pak. Dalam konteks ini, tadi dikatakan oleh Bapak Injiriaso bahwa ada 2,8 miliar dana sosial. Sudah itu ada 11,4 miliar dana pembangunan desa. Itu uang yang dihasilkan oleh LPD. Sehingga 20% dana pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa 11,8 itu dan 2,8 miliar itu dana sosial itu diserahkan kepada desa adat. LPD hanya bekerja mengelola kepercayaan masyarakat. Mengelola kepercayaan artinya apa? Orang yang percaya akan nabung uangnya di masyarakat, di LPD, dan LPD percaya dengan cara memberikan kredit, namanya mengelola kepercayaan. Setelah berhasil mendapatkan laba, uang tersebut dikembalikan ke desa adat. Desa adatlah yang apa? Berhak memutuskan
uang ini digunakan untuk apa? Kan begitu Pak? Iya. Karena berdasarkan peraturan Gubernur nomor 44 tahun 2017 tentang pelaksanaan Perda nomor 3 tahun 2017 LPD, bahwa dana sosial bisa digunakan untuk apa? Sumbangan sosial budaya dan sebagainya berdasarkan keputusan atau berdasarkan apa? Paruman desa adat. Maksud saya adalah LPD berperan secara mikronya adalah mengelola masyarakat yang terkena dampak langsung. Misalnya berdasarkan data terakhir 11 April tahun 2020 di mana di Bali Pos saya baca, di Buleleng sendiri ada 1.981 orang yang sudah kena PHK, Bapak. Sudah itu ada 5.200 orang yang dirumahkan. Artinya apa? Sip-sipan kerja, ada yang setengah hari, sehingga apa? Pendapatannya pure turun. Yang PHK masih turun. Apa yang bisa dilakukan oleh LPD secara nyata? Yang 1.981 ini berkoordinasi, kooperatif kepada LPD. Karena kan tidak mungkin LPD itu memberikan kebijakan semua direlaksasi, nggak mungkin. POJK juga begitu, tidak mungkin. Karena sejatinya, oke lah semua terdampak secara makro, tapi dampaknya berbeda-beda masing-masing orang. Bupati terdampak, tapi perutnya tidak terdampak. Apakah bupati yang hari ini juga punya utang karena pengusaha perlu relaksasi? Nggak perlu. Seperti itu. Maksud saya adalah ikuti pola pelaksanaan BLT dana desa ini selektif. Siapa yang berhak mendapatkan manfaat ini? Tetapi di sini juga saya perlu tegaskan, watak masyarakat kita kebanyakan ketika berbicara hak, semua mengaku berhak. Ini mental ini. Ketika bicara kewajiban, semua mengaku paling belakang. Dan ketika bicara kewajiban, pemerintah lah yang utama. Padahal kan tidak, perlunya sinergi atau kolaborasi. Maksud saya adalah LPD juga. Saya juga ingin mengatakan, di Undang-Undang LKM salah satu, apa itu LKM itu adalah memberikan konsultasi kepada UKM. Sebenarnya secara operasional lagi-lagi LPD LKM itu. Maaf ini. Cuman pengakuannya berdasarkan hukum adat. Secara operasional kegiatannya sama. Maksud saya adalah pengurus LPD, pemuncul LPD juga memberikan semacam konsultasi, Bapak. Biar tidak semata hubungannya transaksional semata. Kalau seperti itu kan sama dengan bank konvensional, Bapak. Sehingga maksud saya adalah masyarakat yang benar-benar terdampak dengan COVID ini yang memiliki kewajiban di LPD, kooperatiflah kepada LPD. Kan begitu, Pak? Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya juga berterima kasih pada pemilik deposito, pemilik tabungan, karena sampai hari ini tidak pernah muncul di koran bahwa rame-rame narik uangnya teras. Ini sebenarnya kan ini yang ditakutkan hantu yang menghantui LPD sebenarnya, bukan LPD saja. Semua bank berpikirnya begini, takut. Tetapi kan tidak pernah ada yang menyampaikan ini, kecuali seperti tadi kepala LPD-nya, karena itu ketakutannya. Seolah-olah hari ini adalah LPD harus membantu yang memiliki kredit. Terus kalau LPD tidak mampu membayar deposito, siapa yang bantu LPD? Artinya dalam konteks ini, saya berterima kasih kepada masyarakat pemilik deposito, pemilik tabungan, karena hari ini relatif tidak terjadinya penarikan uang secara besar-besaran dan dalam waktu yang singkat. Artinya apa? Semua orang berperan. Yang terkena dampak kredit juga tolong koordinasi dengan LPD. LPD akan memberikan solusi. Lagi-lagi LPD lah tempat terakhir untuk menjamin kehidupan secara finansial. Dan yang memiliki deposito, terima kasih karena tidak menarik uangnya. Poinnya adalah semua orang terdampak, tetapi dampaknya berbeda-beda. Seperti di media sosial hari ini saya melihat semua orang tolong berikan saya makanan. Ternyata yang ribut minta makanan juga memiliki pulsa. Buktinya mampu dipakai untuk apa? Menyuarakan isi hatinya. Sehingga dalam konteks ini sebenarnya mana kebutuhan beras atau pulsa? Saya tidak menyalahkan, maksud saya adalah ini yang perlu kita pahami dalam konteks ekonomi. Apa itu kebutuhan, apa itu keinginan. Kebutuhan secara sederhana saya katakanlah sesuatu yang harus dipenuhi segera. Kalau tidak, mati. Ini saya bahasa singkat saja. Kalau keinginan apa? Sifatnya
tidak harus segera dipenuhi. Karena itu masuk ke kebutuhan sekunder maupun tersier. Dalam era kekinian, keinginan lebih banyak sebagai apa? Meningkatkan gengsi. Sedangkan dalam konteks COVID ini, kita harus kembali bahwa sebenarnya apa sih kebutuhan kita? Seminggu ini saya makan saya mencoba makan tahu sama tempe, tetap hidup. Tidak perlu makan capcay, tetap hidup. Artinya apa? Kita menurunkan kenyamanan diri kita karena adanya COVID. Kalau kemarin kita beli kopi Now misalnya 10.000, sebenarnya sekarang kita beli kopi serbuk gitu kan, sebenarnya kan irit. Itu kan gaya hidup sebenarnya. Maksud saya yang mahal tuh gengsi, bukan kebutuhan. Kemudian sebenarnya kan sandang, pangan, papan, sepatu yang 20.000 kan ada. Masalahnya gengsinya yang mahal, kita beli yang 2 juta. Nolnya beda 1, 2 itu kan artinya berbeda. Maksud saya adalah ketika bicara LPD begini Bapak. Yang pertama, peran nyata LPD oke lah. Yang ingin saya pertegas adalah saya ingin mengatakan begini. Terima kasih kepada LPD yang sudah membantu, salah satunya dalam memberikan relaksasi kredit, oke lah, atau 3R itu. Kemarin LPD Bondalem sudah memberikan bantuan sembako. Iya, 1 ton. Iya, 1 ton kepada masyarakat. Cuma jangan semua diberikan. Iya. Perlu diberikan pada orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Bukan. Ini selektif ini. Iya. Artinya terima kasih. Begini, yang perlu saya cermati adalah ada 1.435 Bang LPD. Belum semua melakukan itu Pak. Belum. Makanya sebenarnya dalam konteksnya tidak perlu banyak ide, yang penting banyak gerakan. Iya. Sederhananya kalau saya begitu, ada 5%, semua LPD laba. Kalau nggak bangkrut ya laba gitu aja. Iya. Nah kebanyakan laba. Iya. Dia punya 5%, itu gunakan. Masalahnya belum semua LPD mau menggunakan. Kenapa mau menggunakan? Ya lagi-lagi nunggu sih Pak. Nunggu apa? Pemerintah lagi, karena seolah pemerintah yang berkewajiban. Seperti itu. Maksud saya adalah tidak perlu banyak ide, yang penting banyak gerakan. Ada 5% masing-masing keuntungan LPD, itu gunakan. Itu boleh, karena dana sosial. Dan tidak perlu mekanisme ribet, cukup paruman ada. Dan ini sifatnya adalah kemanusiaan yang kita tahu siapa yang terdampak, saya rasa tidak akan perlu susah itu memutuskan Pak. Karena itu dana sosial, daripada kita gunakan dana sosial itu apa? Membeli dana basah dulu sebelumnya. Dan ketika menggunakan beli basah, kupon basah, tidak pernah ada paruman desa ada. Apalagi sekarang digunakan untuk membantu kramo yang benar-benar membutuhkan. Kita bisa mendata. Misalnya di desa adat A, ada berapa kakak, siapa sih yang paling miskin di situ? Kita bisa mendata itu. Kalau dari Kementerian Desa ini tentang BLT, dana desa, validitas orang yang lima juga agak susah karena bertahap itu. Tapi kalau desa ada, saya pastikan itu lebih valid. Mungkin seperti itu segitu dulu Sobat Guntur, nanti kita bakal ajak berbincang lagi kedua narasumber kita, dan di segmen kedua kalian baru boleh telepon. Sekarang kita break iklan sejenak. Saya kembalikan dulu ke rekan saya Rangga, silakan rekan Rangga. Baik, terima kasih rekan Rangga dan Sobat Guntur, seperti yang udah disampaikan tadi, sekarang kesempatan Anda untuk telepon di 23455 dan katanya sudah ada penelpon yang bergabung. Langsung saja saya sapa. Halo, selamat pagi. Halo? Halo. Oke. Dengan Bapak siapa di mana? Ada Yudhistira. Oke, Pak Samiade langsung, Pak. Iya. Komisi Satu narasumber. Swastiastu. Ya, mudah-mudahan sehat, jadi terutama Pak Yariasi, senior ini ya. Begini ya, saya singkat saja ya. Tadi Pak Yariasi bicara masalah hukum adat ya. Iya. Hukum, kalau sudah bicara soal hukum pasti ada sama. Menurut saya desa adat, desa adalah tempat dan ada betul. Jadi tempatnya orang-orang itu ibaratnya itu begitu ya. Yang perlu saya tanyakan, sejauh mana ya hukum adat itu sudah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat di sana. Yang kedua, yang ada hubungannya dengan kredit, yang ada hubungan dengan sumbangan-sumbangan pedesaan. Yang ketiga, sumbangan-sumbangan apa saja yang dalam pembangunan desa itu yang diberikan prioritas oleh LPD. Ya mudah-mudahan saja ya kandidasi ya LPD seluruh bagian daerah yang siasat saja sehingga masyarakat sejahtera dan maju. Yang kedua lagi yang saya pertegas sekali, hukum adat itu sudah mencerminkan rasa keadilan. Yang ketiga, payung hukumnya dalam waktu perlelangan daripada jaminan nasabah. Terima kasih dan selamat pagi. Baik, terima kasih Pak Samiade di Yudhistira tadi yang sudah bergabung. Di belakang Pak Samiade. Halo, selamat pagi.
Om Swastiastu, dengan Bapak siapa di mana? Yang tahu suami. Oke, langsung Pak. Jadi narasumber pemaparannya sebagai mudah-mudahan di dalam pelaksanaannya nanti ya LPD khususnya yang ada di Kabupaten wilayah kita, sehingga masyarakat yang dibantu itu merasa tenang, merasa terus mendukung keberadaan LPD yang diawasi atau dilindungi oleh yang ada maupun pengurus LPD yang ada di desa. Cuma yang kembali ke belakang, perjalanan LPD yang lihat ke belakangnya kan ada LPD yang jatuh bangun, utama yang jatuh nih. Tolong kami sarankan agar dituntaskan setuntas-tuntasnya. Kalau tidak demikian, karena LPD itu yang bertanggung jawab adalah klien ada. Sekali lagi, klien ada. Jangan sampai di dalam melaksanakan suatu permasalahan yang dilakukan oleh pengurus maupun kamu itu tidak diselesaikan dengan baik, sehingga akan menyebabkan kerukunan di antara sesama kamu di dalam suatu desa adat itu terjadi perpecahan. Karena ini masalahnya uang. Kalau sudah uang itu tidak dikelola dengan baik dan dipertanggungjawabkan dengan baik, dan itu akan menjadi perpecahan. Makin dalam pertarungan juga demikian terjadi gontok-gontokan begini. Nah itulah dampaknya. Makanya saya harapkan. Nah saya tahu, saya dengar juga waktu ini saya parlemennya dibilang LPD itu tidak ada panitia pengurus gitu, apa betul itu berdasarkan pergub bupati katanya, pergub gubernur katanya. Apa benar demikian? Kalau tidak benar demikian, siapa yang mereka LPD yang ada di desa-desa khususnya di Kabupaten Buleleng? Nah sekarang tolong juga kami mengharapkan kalau setiap bulan atau setiap tahun tolong ditegaskan bahwa pihak LPD itu harus mengadakan rapat bersama dengan koperasi itu, sehingga tahu kita bagaimana sih sebenarnya karakter daripada masyarakat yang meminjam uang itu. Sekian, terima kasih Om Santi. Baik, terima kasih Pak Astawudi Bungkulan. Oke, sudah ada yang bergabung bersama kami lagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, dengan Bapak siapa di mana? Narde dari LSM Detik. Oke, Pak Narde, langsung Pak. Ya, terima kasih Bapak narasumber, Pak Yiriasi, yang satu lagi Bapak siapa? Pak Arman. Pak Armaya ya? Arman Nayasa. Nengah Suarma Nayasa. Suarna Nayasa ya. Iya. Uh, Langsung Pak ya, singkat. Ya, singkat saya pasti akan singkat. Iya. Mungkin bertiri-tiri. Iya. Sebagaimana kita ketahui, maaf Pak ya, dan di sana sudah doktor juga, lalu di Pak Yiriasi sudah gelar-gelarnya banyak sekali, bagus sekali. Saya salut apa yang disampaikan tadi secara panjang lebar, dan untuk narasumber yang kedua, suatu saat Pak, bagus sekali kalau diadakan pertemuan LPD seluruh Buleleng, diberikan penjelasan seperti tadi. Sehingga apa haknya, apa kewajibannya. Itu yang pertama untuk Bapak yang narasumber yang kedua. Jadi yang narasumber yang pertama, yaitu dengan adanya informasi yang begitu lengkap, berarti apakah ini berarti LPD di Buleleng itu tidak ada permasalahan? Itu yang pertama. Lalu kalau ada permasalahan, langkah-langkah apa yang perlu diambil? Nah itu. Lalu yang selanjutnya, sebagaimana yang pernah saya baca di dalam buku prinsip pada Principle Pangpadu Payu and Indonesian Economic Law. Nah itu saya tahu, saya yakin Bapak Doktor sudah tahu bukunya, yaitu disertasi Bapak Nyoman Budiarno, di mana yaitu kalau LPD mengalami suatu masalah,
itu akan diselesaikan oleh desa adat itu sendiri. Ya. Sedangkan yang saya tahu yang sekarang saya akan tindak lanjuti dari LSM Detik, yaitu desa Sinabun yang saat ini mengalami kolap dalam bahasa ekonominya yaitu pahit, di mana yaitu dana-dana yang disimpan oleh masyarakat, baik itu dana tabungan maupun tabungan berjangka, itu tidak pernah digubris oleh petugas yang melaksanakan sebagai fungsi dalam hal LPD itu sendiri. Apakah Bapak Nyiriase selaku BKS sudah menindaklanjuti? Kami LSM sudah menindaklanjuti sampai LSM mendapatkan yaitu barang jaminan yang kita peroleh itu kita sudah serahkan kepada LPD, tapi LPD itu sendiri sudah berjangka waktu sampai 3 bulan, sampai sekarang sudah 4 bulan, tidak pernah tidak dilanjuti, padahal kami ingin mengembalikan lagi fungsi LPD itu sendiri. Ternyata LPD itu tidak pernah dikembalikan lagi, dalam arti dihidupkan kembali, sehingga masyarakat itu mau membayar. Ada masyarakat yang mau membayar kepada siapa? Karena ada tim khusus yang tidak bertanggung jawab dalam hal ini. Mohon pada Bapak Nyiriase ditindaklanjuti. Jangan hanya yaitu di atas meja, tolong ke lapangan. Kami dari LSM sudah ke lapangan dan sudah mendapatkan fakta-fakta. Fakta yang paling mengkhawatirkan. LPD itu kan dasarnya adalah yaitu awik-awik. Awik-awik itu desa itu ada, desa adat itu sendiri. Tapi mereka meminjam dari luar desa adat, kok bisa? Kenapa? Padahal di dalam ketentuan prinsipal tanpa payu Indonesia Economy Law itu tidak boleh. Karena bagaimana dia kalau mengatakan penyitaan? Harus menjadi sengketa. Demikian ulasan kami, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Narde di selaku LFM tadi ya dari Detik. Kita cukupkan untuk 3 penelpon saja Sobat Guntur karena waktunya juga sudah terbatas ya. Kita langsung lempar ke narasumber. Siapa dulu, Pak Nyiriase? Ya. Oke. Ya. Singkat Pak ya kalau bisa ya. Terima kasih. Yang pertama Pak Salmiade, jadi senior kita di Yudhistira, dimanapun saya interaktif pasti beliau pasti komunikasi. Ya, tapi ini pertanyaannya mungkin saya sepertinya kurang gini, tapi berdasarkan praktisi yang saya alami itu, saya mencoba karena ini masalah hukum adat gitu. Jadi tentu narasumber mestinya yang mungkin ahli di hukum adat gitu. Jadi kaitannya dengan apa saja yang sudah disumbang oleh LPD itu tentu ini kembali karena pengelolaan LPD itu adalah ownernya atau pemiliknya desa adat. Jadi yang namanya prajuru LPD yaitu pemucuk, penyarikan, petengan sekarang istilah di Perda yang baru itu. Jadi kita ini harus berkoordinasi ya apa-apa yang keperluan yang bisa dibantu sehingga bantuan itu bersifat efektif gitu Bapak. Jadi tentu tidak sama satu LPD dengan LPD yang lain. Yang jelas tanggung jawab sosial daripada LPD dengan pergunakan CSR itu sudah pasti. Seperti tadi saya sarankan jangan lagi ada menyisakan rupiah CSR lah. Jadi silakan diprogramkan. Jadi karena situasinya ini tidak tahu besok atau kapan selesai, sudah diprogramkan pokoknya ikut berpartisipasi dan sebagai motivasi juga kepada masyarakat ya, karena dana 2,8 miliar itu mungkin kecil bagi masyarakat di Buleleng khususnya. Jadi kita bagaimana dengan misalnya kita ngeluarin dari LPD 10 juta begitu, tapi di yang lain akan ikut ini juga mengeluarkan untuk partisipasi. Itu tujuan utama kami dari partisipasi itu gitu, sebagai juga motivator kepada ini teman-teman atau organisasi yang lain. Sumbangan-sumbangan yang telah dilakukan tentu bervariasi Pak di masing-masing LPD. Kemudian kaitannya dengan penerapan hukum adat yaitu lelang itu. Ini sebenarnya ini panjang sekali Pak, panjang sekali. Jadi tentunya kita berharap jangan ada sampai lelang lah gitu. Tapi namanya hukum kan ya tentu itu ada sanksi yang kalau sudah tidak bisa diadakan pembinaan yang amat panjang. Kalau di LPD itu bukan panggilan mungkin SP 1, 2, 3 tidak seperti itu Pak.
Jadi pendekatan persuasif dilakukan oleh pegawai, kemudian baru kalau sudah agak kadar masalahnya agak tinggi, kita ada SP 1, 2, 3, tidak juga selesai, mungkin panggilan khusus, undangan khusus, dan macam-macam pendekatan kita melalui juga para klien Banjar Adat, kemudian melalui panurekse itu. Jadi kita lakukan dengan panjang, jadi makanya jarang terjadi itu istilahnya sampai kasus pelelangan gitu. Jadi sudah bisa diselesaikan karena peran daripada ini unsur-unsur pimpinan yang di desa itu terutama kan prajuru LPD, kemudian pelayanan dari pegawai LPD, selanjutnya panurekse, itu panureksenya minimal 3 orang itu di sana. Kalau di saya kebetulan Ambengan ini komplit gitu, jadi lengkap. Para klien Banjar Dinas semua ada 4 Banjar. Kemudian kita juga ada Pak Perbekal, kemudian ada juga anggota DPRD, jadi pengawas independen. Kemudian seluruh klien Banjar Adat kita libatkan di sana, sehingga ini luar biasa kerjasama kita di sana. Kalau ada permasalahan apapun, ya kita adalah duduk bersama. Jadi tidak ini tidak susah untuk menyelesaikan suatu masalah. Itu contoh yang untuk bagaimana keadilan di dalam melakukan penerapan hukum adat ini. Tentu sangat adil. Kalau ini sudah salah satu, misalnya Kramus sama sekali tidak bisa dibina, ya silahkan untuk membuktikan bahwa senjata pemungkas daripada desa adat, terutama sekali dalam pengelolaan LPD itu adalah ada gitu. Jadi hukum adat itu atau sanksi adat itu awik-awik yang ada di desa itu. Jadi secara singkat seperti itu Pak Samiade, jadi senior tiang niki. Kemudian untuk yang kedua Pak Astawu, ini mungkin terkait dengan pengelolaan LPD, tata kelola LPD. Bapak ini sebenarnya semua sudah tertera di Perda 3 tahun 2017 itu, dan Pergub 44 2017 masih berlaku. Ini tentang pengelolaan itu, tata kelola LPD sudah luar biasa. Cuma inilah kadang-kadang kita dari BKS, dari LPLPD yang bertugas melakukan pengawasan eksternal, sebenarnya pengawas eksternal dan pembinaan sekaligus LPLPD itu ada, dan itu terbentuk di provinsi namanya Kepala LPLPD Provinsi. Kalau di masing-masing kabupaten namanya Koordinator LPLPD Kabupaten, masing-masing itu ada pegawainya. Jadi tentu ini yang melakukan pengawasan dari eksternal, kemudian sekaligus pembinaan. Kalau kita BKS ini, kalau ada aspirasi seperti tadi, tolong turun Pak, turun. Sebenarnya di sekaligus saya jawab Pak siapa yang di Yanarde, itu sudah kasusnya sudah lama Pak. Kami berkali-kali turun dengan tim, dengan LPLPD, saran-saran kami sudah kami lakukan di sana, sudah ada tim gitu. Hanya seperti tadi Pak. Jadi kalau kembali, karena pengelolaan LPD itu adalah kembali bukan dikelola oleh LPLPD, bukan dikelola oleh BKS Pak, kembali kepada desa itu sendiri. Kalau desa itu tidak harmonis, tidak semangat, ya kita seperti ngorek nak cerai gitu ya. Udah berkali-kali tolonglah ini, ayo belajar, enggak belajar. Ayo belajar, ambil buku, enggak juga ya. Jadi terus seperti itu kan tidak susah. Tapi actionnya sebenarnya di desa itu. Jadi makanya kembali kami tegaskan. Jadi kalau sudah pengelolaan LPD itu sudah dibahas dengan para ahli itu, berdasarkan hukum adat itu, kuatkanlah di sana. Jadi kuatkan di sana. Jadi bagaimana kalau kita mau selesaikan permasalahan itu pasti selesai Pak. Jadi apalagi aset di sana kan tidak terlalu besar gitu. Jadi bisa selesai gitu. Dan sering saya selaku praktisi menyampaikan seperti permasalahan di tempat lain itu saya tidak sebutkan. Oh ini ada aset 3 miliar, kreditnya terlalu banyak diedarkan, kemudian sampai dengan 2,99 sekian. Itu kan artinya tidak punya likuiditas. Begitu ada orang menarik tabungan tidak dapat, akhirnya diteriain. Itu sebenarnya masalahnya kecil sekali. Ya bayar aja ini, keramu artinya sepakat bayar, kreditnya sudah hidup lah LPD-nya. Jadi kalau keramunya tidak mau sadar, tidak bayar kreditnya kan tidak bisa hidup gitu, itu aset kecil gitu. Nah ini kembali kepada bagaimana di desa itu, jadi harus ada kebersamaan lah dari Pak klien adat, kemudian Pak Mekelnya, kemudian para prajurunya,
Ya, mari kita hidupkan LPD ini. Jadi untuk ke depan mungkin tidak ada saya harapkan pisah aset itu Pak. Karena ini juga ke belakang ini ada masalah itu. Oh saya tidak bertanggung jawab terhadap ini tabungan yang ada di sini. Saya sudah ini mengelola aset baru gitu. Jadi harapan kami selaku BKS tidak seperti itu. Jadi tetap aset-aset yang lama itu harus dipertanggungjawabkan oleh pengelolaan yang aset baru ini gitu. Jangan sampai diputus seperti itu. Jadi nasabah akan merasa tidak dipertanggungjawabkan oleh ini aset yang baru, ada pengelola aset yang baru itu. Ke depan saya perjuangkan tidak ada lagi pembukuan yang pisah aset. Jadi jangan sampai ada anggapan seperti itu. Karena kemarin ada laporan, Pak saya baru minta tabungan, di sana kan sudah jalan LPD-nya. Sekarang tidak dikasih saya. Ya mestinya ada pernyataan-pernyataan atau tanggung jawab daripada ini klien yang baru ini. Bagaimana menyelesaikan terhadap hal itu. Nanti kalau tidak mau diselesaikan yang masalah yang lama, ya berarti tidak ini izinnya mungkin bisa dipermasalahkan itu sebenarnya itu. Nah ke depan biar tidak menambah masalah gitu. Jadi menyelesaikan masalah bisa juga dengan bisa aset tapi tetap dipertanggungjawabkan aset yang lama. Nanti Pak tahu kemudian apa benar tidak ada panureksa itu? Ya enggak benar Pak. Panureksa harus ada di desa adat itu. Jadi kalau Bapak melihat ada LPD tidak ada panureksa, laporkan sama LPD. Tapi saya kira enggak ada. Karena kalau itu Pak LPD pasti ngomong sama saya satu BKS. Karena yang memperjuangkan masalah-masalah seperti itu baik tentang edit mungkin perda, kemudian gini masalah-masalah yang pelanggaran ini pasti yang dikasih masukan pasti BKS. Karena BKS fungsinya seperti itu gitu. Artinya menyelesaikan suatu masalah lah gitu. Yaitu Pak Astawa sekaligus kemudian Pak Narge, saya kira masalah di Senabun sudah saya berikan penjelasan di situ. Sudah kita bukan tidak turun, sudah turun Pak, tapi ya hambatannya sama dengan Bapak juga ya sudah apapun yang kita sarankan masih ya mentok. Mudah-mudahan lah nanti seiring dengan waktu, perjalanan waktu akan ada kesadaran, ya ada kebersamaan di sana sehingga bisa kita bangkitkan kembali LPD Sinabun ini. Ini saya teman senior saya juga di Pak Gusti itu kasihan di sana ada kekeliruan juga dulu. Misalnya satu contoh setelah LPD rugi biar tidak kelihatan rugi dibuat kredit, dikeluarkan kredit kemudian itu kreditnya kan ya untuk memenuhi kewajiban-kewajiban debitur yang lain. Kemudian kelihatan untungnya dibagi oleh desa adat. Ya selanjutnya dipertanggungjawabkan oleh teman kita lah sampai ya juga harus bertanggung jawab secara hukum gitu. Jadi sebenarnya kasihan juga teman-teman seperti itu. Nah sekarang karena kita LPD ini sudah memang bersifat tradisi, kemudian dinamis, ya modern itu kita mengikuti perkembangan situasi dalam pengelolaan. Seperti tadi Bapak Dokter menyampaikan bahwa pengelolaan LPD itu sebenarnya sudah ya persis seperti ya perbankan, tetapi sifatnya tradisi, dinamis, itu bedanya. Jadi tidak kaku gitu. Jadi kalau perbankan mungkin BPR ada POJK-nya, kalau kita kembali pada kesepakatan di desa itu sendiri. Oke, ya terima kasih. Lanjut ke Pak Arman. Oke, yang sedikit saja mungkin mempertegas karena ini kan eranya imbauan ya. Karena dengan adanya COVID kata imbauan relatif sering terdengar. Bicara LPD ada 4 elemen yang terkait gitu. Yang pertama adalah Majelis Desa Adat. Yang kedua adalah PHDI. Yang ketiga ada LPLPD dan keempat ada BKS LPD. Kaitannya dengan himbauan, saya mohon supaya ada himbauan bersama dari 4 elemen ini untuk memastikan bahwa 1435 LPD mau mengalokasikan dana minimal 5% dana sosial digunakan untuk COVID ini. Karena hari ini sudah ada LP tapi tidak semua. Ini sifatnya semua menunggu ini di bawah. Sehingga saya minta 4 komponen ini, MDA, PHDI, LPLPD dan BKS LPD, karena keempat elemen ini masuk dalam struktur di Perda, Pak. Iya. Karena keuntungan LPD salah satunya mengalir ke keempat elemen ini, saya baca itu. Sehingga saya minta keempat lembaga ini membuat imbauan bersama supaya
5% dana sosial digunakan untuk COVID. Berikutnya apa? 20% dana pembangunan desa biasanya ini kan belum dicairkan itu Pak. Iya. Karena baru bulan Maret kita pertanggungjawaban LPD diserahkan dana 20% untuk pembangunan desa. Itu mungkin kebanyakan digunakan untuk baru merencanakan membuat balai banjar, membuat pura, Iya. odalang, ngaben masal, mentata masal dan sebagainya itu belum dilaksanakan. Itu juga bisa digunakan. Iya. Lagi-lagi keputusannya ada di Paruman Adat. Sehingga harapannya dengan imbauan 4 komponen ini memperkuat keyakinan pengurus LPD dan desa adat bahwa tindakannya itu benar. Iya. Karena sejatinya di bawah semua takut dengan hukum. Iya. Benar. Lebih baik diam biar tidak bersentuhan dengan hukum. Tetapi paling tidak dengan ada penguatan dari 4 komponen ini memberanikan diri Paruman Adat untuk memutuskan itu. Itu yang pertama. Berikutnya apa? Niki kan eranya makin niki kan semua terdampak niki, artinya tidak nyaman. Iya. Ngiring makin belajar pangpadu menjalan. Iya. Kalau tadi di Pak Nado bilang pangpadu, Pak Yus saya mengatakan pangpadu menjalan. Artinya apa? Ini pedagang, patut pedagang walaupun ada pembatasan. Yang kuliah tetap menjalan online. Iya. LPD tetap menjalan gitu. Semua pangpadu menjalan. Saya minta belajar juga tentang mentalitas kita bahwa jangan mencari kesempatan dalam kesempitan. Artinya masyarakat yang masih bisa melakukan pembayaran atau kewajibannya tentang angsuran, mohon dilaksanakan. Jangan mendadak mengaku tidak mampu, tetapi beli handphone yang mahal atau beli motor. Disinilah pentingnya kita membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Dan lagi-lagi saya menyitir pendapatnya Pak Renal Kasali. Hari ini kita tidak ada pilihan lain kecuali apa? Beradaptasi dengan perubahan. Ini COVID ini kita memaksa diri untuk merubah. Kuliah tidak pernah kita terpikirkan dari rumah, dari dapur kita belajar, tapi hari ini kita berubah. Dan memulai perubahan itu susah sekali. Tapi inilah kondisinya, kita beradaptasi dengan perubahan. Atau lebih sederhana lagi lah, mari kita berdamai dengan situasi. Paling tidak kita ikuti anjuran pemerintah supaya mengurangi aktivitas di luar. Jangan sampai kita takut ngetel payung mau ke bios. Artinya 14 hari kita di rumah, ini 14 hari yang kedua kita di rumah. Kita bilang bosan di rumah. Akhirnya karena kita bosan di rumah kita keluar. Akhirnya lama-kelamaan kita nongkrongnya di rumah sakit gitu. Akhirnya setelah di rumah sakit baru kita rindu rumah. Jangan sampai penyesalan itu tiba. Maksud saya adalah hari ini kita dianjurkan di rumah, ngiring di rumah, pangpadu-padu menjalan, yang lainnya sukanya nongkrong. Sekarang Kangwang nongkrong di rumah dengan keluarga. Kemarin kita beli kopi yang enak, nongkrong di mana? Kita di rumah. Kembali ke suasana desa, tradisi berdesa di Kemanten. Terima kasih. Hidup LPD. Terima kasih. Hidup LPD. Terima kasih untuk Pak Arman atas tanggapannya, dan terima kasih juga Pak Niryase sudah hadir di Studio Kumpul 38. Tapi sayang sekali Sobat Guntur karena kita dibatasi waktu ya. Sekian dulu obrolan pagi edisi hari ini Jumat 17 April 2020. Dan jangan lupa obrolan pagi juga bakal ditayangkan di YouTube-nya Radio Guntur. Jadi buat kalian yang kelewatan bisa langsung cek di sana. Dan untuk waktu berikutnya saya kembalikan ke rekan saya Rangga. Silakan rekan Rangga.